kawasan Tenaga Baru 4, Kota Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Kembali berjumpa dengan program Dufan, Dunia Firman bersama saya Pastor Kukuh. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu probation atau pendamaian. Pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. God's beloved, atau saya lebih suka memanggil Bapak Ibu Saudara juga dengan under grace people. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih belum dalam menangkap pemahaman tentang pendamaian, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia lakukan pendamaian di atas kayu salib itu adalah suatu karya Kristus Yesus, perbuatan Tuhan, itu adalah God's saving work. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, namun itu dampaknya dalam hidup kita, itu adalah penyertaan Tuhan setiap hari dengan jaminan mujizat dan keajaiban sertakan kepada kita, serta jaminan keselamatan dan hidup kekal. Jadi pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu efeknya itu sampai kekal. Namun banyak anak-anak Tuhan yang masih belum memahami hal ini, sehingga ketika menghadapi masalah-masalah sehari-hari, pergumulan, sakit penyakit, itu menjadi lemah. Bahkan alami kebosanan hidup. Jadi tidak bisa menikmati akan penyertaan Tuhan yang luar biasa karena apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib itu, yaitu probation ini, pendamaian ini. Nah, ayo kita melihat dulu ya, kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Nah, dari satu ayat ini rupanya orang sudah terkunci gitu. Terkunci untuk tidak bisa melihat atau fokus kepada Yesus, kepada Tuhan, tetapi melihat diri sendiri, kelemahan sebagai manusia, keterbatasan sebagai manusia. Yaitu semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Elohim. Apakah benar demikian? Semua orang telah berdosa. Ketika manusia menyadari dirinya berdosa, maka dia kalau disuruh ke gereja itu seringkali males. Kok ke gereja? Doa aja males. Atau takut sama Tuhan. Aduh, takut karena masih berdosa. Lalu dikatakan juga kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau namanya kehilangan berarti dulunya pernah menerima dan telah berada dalam kemuliaan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu ketika manusia pertama diciptakan, Adam, itu dia berpakaian kemuliaan dan perkenanan Tuhan. Terbukti ketika dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, dia langsung jatuh dalam dosa dan telanjang. Artinya dia telanjang, kemudian dia diusir dari Eden, itu dia kehilangan kemuliaan, pakaian kemuliaan yang Tuhan sertakan kepadanya. Pada hari ini berbeda posisinya. Pada hari ini beda statusnya. Yaitu di dalam Kristus, kita yang diciptakan baru di dalam Kristus, kita telah dibaptis ke dalam Kristus dan mengenakan Kristus. Kita tidak lagi kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang disertakan kepada kita, yaitu manusia baru, yaitu Kristus. Kita telah mengenakan Kristus, Galatia 3:27 dikatakan. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan, ada sesuatu yang pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Apa itu? Ayat 24 dikatakan Roma 3, tetapi oleh anugerahnya, by His grace, mereka telah justified freely. Dibenarkan itu cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Ada sesuatu yang kita terima tanpa kita harus membayarnya dengan perbuatan kita atau perbuatan agama kita, yaitu justified yang Yesus lakukan. Hal ini disebut apa? Ayat 25, Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian. Nah, ini dia.
oleh iman dalam darahnya. Dalam darahnya. Hal ini dilakukan untuk menyatakan kebenarannya sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada waktu yang lalu pada masa kesabarannya. Jadi yang Yesus lakukan di atas kayu salib ini adalah propitiation atau pendamaian. Pendamaian yang Tuhan lakukan ini adalah untuk mendamaikan kita. Dulu kita musuh Tuhan, surga. Musuh bukan berarti harus diperangi, tapi dalam arti against, berlawanan. Dan kita tidak layak seperti Adam diusir dari Eden. Karena ketidaklayakannya dia tidak lagi memakai pakaian kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Tapi hari ini oleh darah Yesus yang tercurah, oleh penebusan Kristus Yesus yang cuma dia lakukan kepada kita dan diberikan kepada kita, yaitu anugerah. Anugerah adalah apa yang tidak layak, tidak pantas kita terima, namun diberikan, yaitu pendamaian. Hari ini saya dan saudara kabar baiknya engkau telah didamaikan. Ayo katakan bersama saya atau tulis di kolom chatting. Bagi yang ada di YouTube, aku telah didamaikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Aku telah didamaikan. Pendamaian yang Yesus lakukan itu bagi saya dan saudara. Kita telah damai dengan Bapa di surga. Kita telah damai dengan surga. Kalau seseorang tidak damai dengan seseorang, berarti ada ganjalan. Nah, ada ganjalan apa di hati saudara dengan Tuhan, dengan surga? Yesus menghapus itu semuanya dengan darahnya. Dikatakan pendamaian oleh iman dalam darahnya. Nah, saudara, kalau engkau menyadari, engkau mengerti, engkau telah didamaikan, seharusnya ketika engkau merasa berdosa, justru engkau cari Tuhan melalui ibadah, melalui doa. Justru engkau rajin untuk berdoa, untuk beribadah. Karena apa? Karena saudara telah alami pendamaian. Kalau engkau damai dengan seseorang, engkau gak sungkan untuk bertemu dengan seseorang itu. Tapi kalau engkau ada ganjalan, gak bisa. Bagi Tuhan di dalam Yesus gak ada ganjalan, gak ada halangan, tidak ada lagi rintangan yang menghalangi untuk saudara datang kepada Tuhan apa adanya. Datang pada Yesus apa adanya karena Tuhan telah mendamaikan kita. Apa sih pendamaian itu? Propitiation is the sanctification of God's wrath through the sacrificial death of Christ. Jadi pendamaian itu sebuah kepuasan daripada murka Tuhan yang telah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus. Saudara, Tuhan itu telah dipuaskan murkanya atas dosa kesalahan manusia oleh Yesus Kristus. Dan yang Yesus lakukan ini, kita menerima berkatnya, yaitu propitiation, pendamaian. Yesus menyerahkan dirinya. Christ gave himself for us on the cross as our substitute to satisfy God's judgment. Jadi Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita di atas kayu salib adalah sebagai pengganti kita untuk memenuhi penghakiman Elohim. Manusia di perjanjian lama itu mereka sedang dibawa oleh Taurat kepada Kristus. Christ is the end of the law. Untuk supaya terima pendamaian saat Kristus mati di atas kayu salib untuk penebusan mereka. Tetapi hari ini kita hidup 2000 tahun yang lalu, Yesus lakukan penebusan di atas kayu salib. Pendamaian telah dia lakukan dan kita terima berkat pendamaian itu. Ayo hari ini engkau telah didamaikan dengan Tuhan, dengan surga. Datang apa adanya kepada Tuhan. Berdoalah, bersyukurlah, beribadah karena Tuhan telah lakukan pendamaian. Jadi saudara, Christ receive all of God's anger against man's sins. Tuhan itu telah menerima, Kristus itu telah menerima segala kemarahan atau murka Tuhan terhadap dosa-dosa manusia. Itu Kristus yang menerima, Kristus yang menanggungnya bagi kita. Sehingga hari ini saya dan saudara, ketika kita, if you have believed in the death of Christ for your sin, ketika engkau percaya kepada kematian Kristus atas dosa saudara, then apa yang terjadi? Christ is your propitiation. Kristus menjadi pendamaian saudara. God has delivered you from his wrath. Tuhan telah membebaskan saudara dari murka penghukuman dosa, baik itu murka yang akan datang sekalipun. Hari ini kau hidup dalam pendamaian
Tuhan, hari ini engkau diberkati di dalam Kristus. Jadi, pendamaian yang Yesus lakukan di atas kayu salib, mendamaikan saya dan saudara dengan surga, dengan Bapa di surga, Bapa Yahweh. Dan hidup kita biarlah engkau setiap hari dipimpin oleh damai sejahtera. Apapun yang engkau alami, pergumulan masalahmu, ada pendamaian Kristus menyertaimu. Kau hidup dalam damai, dibebaskan dari segala macam stres, ketakutan, kecewaan, dan hidup dalam berkat Tuhan. Yesus Masiah, bless you.